إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وذريته وأهل بيته شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان حضرتكم ربنا اسمك تنجيلني وإنك الأرض ترى العدو سبحان حضرتك السجين أغلق السجين سبحان حضرتك الأقرب من القرية الجبر رسولي ومحولها سبحان حضرتك إلى ريح الحبيب القدر أسكب الحبيب الرحمن أسكب الأسكب أسكب قدس الله صلى الله عليه درجات لسسرة سبحان حضرتك جميع المسجد dan masjid nur taqwa والمدرسة الشمسة في البنات والمدرسة الاتحاد والمدرسة المدين والمعهد للشبان والمدبية والمدين القرآن والمعطي والمعلمين فيها والمتعلمين فيها والسنة السابقين بالإيمان بالعذرة جميع مثل الغراء ورغد المضروب من جميع مكر القرآن وقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مكر الآن سيدنا الشيخ محمد رنا من قدس الله صلى الله عليه وسلم درجات الزرتين سبحان حضرتي إلى روحي selanjutnya arogan semoga semoga berada menuju bersama syarah abadi wasallam sebenarnya berarti darah yang melekat dan kedua sahabat saya anak yang jadi wasallam sesuatu surat berarti jadi syarah semoga surat berarti arwah iman hadirat dan majlis khususan abaina wa ummatina wa jaddatina ومشايخ مشايخنا شهد لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hatiyah wal maqalatul hatiyatu asyrah. Qila li Ibrahim alaihi salam لأي شيء اتخذك الله خليلا قال بثلاثة أشياء اخترت أمر الله على أمر غيره وما اهتممت بما تكفل الله لي وما تغشيت وما تغديت إلا مع الضيف. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan tidak henti-hentinya melimpahkan hidayah serta inayahnya dan juga kesempatan, kenikmatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, yang mana ketika kita dilahirkan kita tidak mohon untuk menjadi orang yang beriman, akan tetapi semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena modal utama dalam kita hidup di dunia agar selamat sampai akhirat ialah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kita beriman janganlah kita hanya stagnan atau bisa dibilang
seadanya, gitu-gitu saja. Jadi dalam kita beriman harus kita tingkatkan, harus kita dalami ilmu bagaimana caranya kita bisa bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita dikaruniai iman inilah, maka gunakanlah keimanan kita, gunakanlah kesehatan yang Allah berikan kepada kita semata-mata hanya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zakat dan sebagainya, akan tetapi semua itu harus kita dalami, harus kita ketahui. Dengan cara apa? Dengan cara ngaji, agar supaya tambah berkualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ngaji itulah semoga Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menganugerahkan kefahaman menjadi ilmu yang berkah, manfaat, berkahi, manfaati fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salatu wa salaman ta'ibaini mutanazimaini bidawami mulkillah. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkah bacaan salat tersebut, apa yang menjadi hajat kita diijabah dan diridhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat kesusahan kita, diberikan kita kelapangan rezeki untuk bekal ibadah, ziarah Makkah wa Madinah, dan di akhir hayat husnul khatimah. Dikarenakan doa itu tidak akan diijabah oleh Allah kecuali dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat ini adalah kunci. Ketika doa tidak dibarengi dengan sholawat, maka tidak akan terbuka doa tersebut menuju kepada Allah. Doanya akan gantung. Nah, kuncinya ialah sholawat. Dan semoga kelak yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya, lebih syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemarin kita sudah bahas pada makalah yang ke-10, yaitu 3 golongan yang mana kelak akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di yaumil qiyamah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang berwudu dalam keadaan dingin, dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim dinginnya, dia masih melaksanakan wudu untuk sholat, untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran. Yang kedua ialah orang yang berjalan menuju masjid di waktu gelap gulita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga ialah memberi makan orang yang sedang lapar. Dilanjutkan pada makalah yang ke-11 ialah makalah yang mana ini datangnya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perlu diketahui bahwasanya Nabiullah Ibrahim ini mendapatkan pangkat julukan, beliau adalah Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Rasul ini masing-masing diantaranya mempunyai kelebihan atau mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi kalau Nabiullah Ibrahim ini yaitu mendapatkan pangkat Khalilullah,
kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabiullah Musa. Nabi Musa ini adalah kalimullah yang bisa berinteraksi langsung, bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makalah yang ke-11 ini adalah dari Nabiullah Ibrahim, yang mana beliau itu ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadi asyarah. Adapun maqalah yang ke-11, qila li Ibrahim alaihissalam, yaitu dijelaskan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadakallahu khalila. Dengan sebab apa yang menyebabkan, gerangan apakah yang menyebabkan Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Jadi Nabi Ibrahim tadi kan mempunyai julukan Khalilullah. Nah ini ditanya, jenengan bisa mendapatkan pangkat kekasih Allah ini dengan sebab apa? Qala, dijawab Nabiullah Ibrahim, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara, yaitu yang pertama, ikhtartu amrallahi ala amri ghairi. Yang pertama ialah saya memilih urusan Allah ketimbang urusan yang lain. Ya, urusan Allah itu apa? Janjinya dalam kita beriman itu simpel, sederhana, cuman 2 saja. Jadi definisi takwa itu cuman 2 saja. Perkara iman ini yaitu kita menjadi seorang yang bertakwa itu hanya modal 2 saja, yaitu imtitsalul awamir wajtinabil manhiyat. Imtitsalul ma'murat wajtinabil manhiyat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sudah, itu saja. Nah ini termasuk urusan kita kepada Allah. Nah, urusan kita kepada Allah yaitu melaksanakan perintahnya, sholat, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Nah ini termasuk perintahnya, ngaji. Nah, ini termasuk fardu ain, ngaji. Dan meninggalkan larangannya, termasuk larangannya itu riba, fitnah. Ini larangan-larangan Allah, mencuri, minum khamar dan sebagainya. Jadi simpel. Yang membuat ribet itu ya kita sendiri itu. Nah kok bisa ya wayai melaksanakan kewajiban masih asik mencari dunia. Nah ini yang membuat kehidupan kita ini kurang nyaman itu ya dari diri kita sendiri. Sudah dipanggil oleh Allah, nanti duluan, masih sibuk perkara urusan dunia. Dan sebab inilah kita dalam menjalani kehidupan ini merasa tidak nyaman. Yang ada itu pemrungsung. Disadari tidak disadari yang menyebabkan rezeki kita itu seret, tidak mudah, karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Makanya ketika dulu kita sebelum menikah
lihat istri kita, calon istri dulu ini, wah kayak iya ayu aja. Nah setelah menikah, nah kok malah rupanya kayak gombel, rambutnya daul. Karena apa? Karena kita meliarkan pandangan kita di luar, melihat perkara yang haram. Makanya dulu pernah kita bahas Thariqul jannah bil karuhat wa tariqun nar bisyahwat. Jalan menuju surga itu dengan perkara yang kita benci. Ya kayak contoh tadi, sama bening-bening lewat kok ora ngerti ya mana. Kemudian mangkapnya masjid lewat, ada orang dodolan es, supir dalan. Lo masjidnya jalannya ngadep ngetan, bisa kecicilan ngadep ngidul barangnya apa? Ada orang gejus bisa ngerti barang. Nah ini perkara yang menyenangkan. Nah inilah yang menyebabkan ketika kita melihat istri kita kayak susah manuk jaluret daul. Nah dari dosa kita melihat perkara yang haram inilah yang menyebabkan terhalangnya rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum yang dosa yang lain, kita menceritakan kejelekan orang lain, itu namanya riba, menceritakan keburukan orang lain. Kalau menceritakan yang tidak dialami orang lain, itu namanya fitnah, menceritakan kejelekan kepada orang lain yang tidak dikerjakan, itu namanya fitnah. Nah ini juga termasuk dosa besar. Bahkan ancamannya ialah sholat kita sebanyak 70 kali yang diterima oleh Allah, yang diterima ini akan diberikan kepada orang yang kita ghibah, orang yang kita fitnah. Nah pertanyaannya, sholat kita sudahkah diterima oleh Allah? Nah ini dosa-dosa ini apakah orang berhenti untuk melakukan dosa? Tidak, tambah ngambil hak orang lain. Nah karena dosa yang bertumpuk inilah yang menyebabkan kehidupan kita ini tidak mudah. Yang mana Allah ini memberikan rezeki kita itu limpah ruah, akan tetapi dengan dosa-dosa kita ini kita tidak pernah menyadari, kita tidak pernah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kok kita doa minta segera diijabah, itu dari mana? Wong ketika kita berbuat dosa, Allah juga tidak langsung menyiksa kita. Allah tidak langsung menyiksa kita. Dan inilah jalan yang pertama apabila kita ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah solusinya bagaimana? Solusinya ialah taubatan nasuha. Kita catat, kita ingat-ingat siapa saja orang yang pernah kita sakiti, bahkan orang yang menyakiti kita. Kita melaksanakan sholat taubat, mohon ampun kepada Allah bagi orang yang pernah kita sakiti. Kalau bisa satu persatu, dosa satu, sholat taubat satu. Dan bagi orang yang menyakiti kita, sebelum dia memohon maaf kepada kita, kita maafkan. Dengan begitu, jenengan dalam menghadapi kehidupan nanti akan merasa ringan, enteng.
enggak umum ning duduk. Berdedek. Dan ketika kita lihat orang tersebut, kita doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, muliakan, bahagiakan dia, kabulkan hajatnya, tingkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu nanti akan berdampak luar biasa. Nah, ini yang sudah saya kerjakan. Alhamdulillah, efeknya sangat luar biasa. Ini kalau testimoni bukan hanya sekedar teori. Testimoni itu ya apa sing tak lakoni ya seperti itu. Nah, itu. Jadi kita selalu tebarkan khusnudzan billah, positive thinking. Biarpun dia kenyataannya tidak membuat nyaman kepada kita, tapi doakan, ya Allah, sayangi dia, ampuni dosa-dosanya, tutupkan aibnya. Jadi kita sudah tidak sibuk memohon tentang diri kita, tapi kita sibuk mendoakan orang lain, yang mana doa itu akan kembali kepada kita. Ketika kita doa dengan hajat kita sendiri, belum tentu orang lain dapat. Akan tetapi ketika kita mendoakan orang lain, otomatis itu akan kembali kepada kita doanya. Karena apa? Yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita prasangkakan, itu diijabah oleh Allah dengan diaminkan oleh malaikat. Makanya ketika bertemu orang lain, ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, itu nanti malaikat amin, amin, amin. Makanya kenapa sering kami sampaikan, susah, lagi susah, ya susah. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita prasangkakan, diijabah oleh Allah, ana inda dhanni abdi bi, dan diaminkan oleh malaikat. Ada bahasa lain selain itu tidak mudah, karena malaikat itu tidak tahu bahasa, tidak taunya itu yang belakang itu tadi, tidak mudah. Aslinya sama, maknanya susah, tapi tidak mudah. Nah, yang diaminkan malaikat itu mudahnya itu. Nah, itu caranya. Jadi seperti itu. Ini ilmu hati, ilmu hati. Ketika nanti sudah bisa melakukan itu, kita mohon ampun kepada Allah atas orang-orang yang pernah kita sakiti. Lupa, hakul adami itu kan harus minta halalnya. Nah itu, dengan kita minta halalnya, itu belum tentu kita siap. Akan tetapi ketika kita minta taubat kepada Allah, ya Allah, saya persembahkan sholat taubat ini dikarenakan saya pernah menyakiti si fulan, ya Allah, dan mohon ampunan Engkau berikan kepada hamba beserta ampunan orang tersebut, sampaikan kepada ruhnya. Nah, ini yang dimintakan ampunan ruhnya, bukan jasadnya lagi. Dan ketika orang yang menyakiti kita, ya Allah, saya maafkan dia, ya Allah. Oh, ini kurasanya wendeng, makin melakukan murid, jika apa-apa sama urusanmu itu. Dan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi makanya agar supaya dalam kita melakukan keimanan, ketakwaan kepada Allah, kita fokus kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan kita mengedepankan perkara-perkara Allah Subhanahu wa ta'ala daripada urusan yang lain. Bukan berarti terus kita tidak memikirkan urusan yang lain, tidak. Nyambut gawe ya tetap nyambut gawe, tapi ketika Allah panggil ya selikaki, gitu. Enggak terus
sholat terus tapi ra nyebut gawe yo ngeleh ketemu kancane Kang wis mangan Kang cekel weteng kerucut sholat takbir kerucut ngeleh. Itu yang pertama. Yang kedua, walah tamamtu bima takaffalallahu li. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim bisa menjadi kekasih Allah. Yang kedua yaitu resepnya saya tidak pernah gundah terhadap apa-apa yang telah ditanggung oleh Allah untukku. Contohnya rizki. Rizki kita ini sudah dicatat oleh Allah sebelum kita lahir di dunia ini. Ingat, sering kami sampaikan, usaha kita, kerja keras kita tidak menentukan hasil dari rezeki kita. Itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyatane diriwangi kerja mangkat peteng mulai peteng hasilnya ya enggak seberapa. Tapi dengan ada sregep jamaah lain ladang panas ya mulai nyatane ya uripe ayem-ayem wae gitu. Tidak kalah dengan orang yang berangkat pagi pulang petang, dengan orang yang nyantai wayang jamaah wayang ladang malah justru hidupnya lebih enak daripada orang yang banting tulang mulai pagi sampai petang. Karena apa? Rezeki ini sudah ditanggung oleh Allah. Sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah kita risaukan. Makanya kalau ada bahasa orang kerja ya orang mangan, wah enggak benar seperti itu. Lah terus Gusti Allah nanti. Gusti Allah di mana? Lah memangnya sebelum engkau diciptakan di dunia ini Allah tidak menyiapkan rezeki itu. Nah itu yang perlu diluruskan bahasa itu. Ora obah ora mamah, ngompong mamah. Ora obah ora mamah jadi. Ora kerja ora mangan. Nyatane orang yang di rumah sakit layah turu mangan. Nah itu. Sempurna yang mangan. Jadi rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah gundah gulana, enggak usah merasa tidak nyaman itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaifi. Dan saya tidak pernah makan malam maupun makan siang melainkan bersama seorang tamu. Wah ya, kelaparan Pak? Ya enggak juga. Jadi Nabiullah Ibrahim ini tidak pernah makan malam, tidak pernah makan siang, kecuali makan bersama-sama tamu. Maksudnya apa? Sebagaimana 3 golongan yang di makalah yang ke-10, wamut imul ji'an, wamut imul ja'i, yaitu memberi makan bagi orang lain yang sedang lapar. Jadi Nabiullah Ibrahim ini diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini sering keluar rumah hanya untuk mencari orang-orang yang diajak makan bersama. Nah ini bukan berarti ono tamu lagi mangan, enggak. Jadi cari teman makan, jajak mangan gitu. Makanya nak ketemu kancane wetenge dicekel, wis mangan kan. Kok kita elok sumen gitu. Nah ini bisa menyebabkan kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sudah dekat dengan Allah tanpa kita minta sekalipun, akan diberi lebih dari Allah dibanding orang yang sibuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
pada intinya wis talah nurut karo Gusti Allah itu. Sama halnya anak kita nurut wae ngaji sekolah sholat tanpa merintah, gak usah minta pasti jenengan kasih kok. Nah itu orang tua terhadap anak. Padahal kasih sayang orang tua terhadap anak ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi seperti itu, agar supaya kita ini menjadi lebih dekat taqarrub ilallah dan menjadi orang yang mana hati kita selalu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ini semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, subhanaka la nuhsi sanana 'alaika kama anta asmi'ul 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakat thayyibah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana wa zawjatana wa jiranana wa jama'ana min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadika as-salihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-mukhlasin wa la taj'alna wa min ahli ash-shar wa dir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu biha ziyarata haramika wa haramika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana umur dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma la tata'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah ولا تنحج الآخر إلا قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.